Halo pendengar, selamat siang. Bagaimanapun, kalau kita bicara mengenai kesehatan, ini juga ada kaitannya dengan apa yang kita asup dengan makanan. Termasuk juga beberapa kasus yang marak terjadi dengan MBG ya, makan bergizi gratis. Beberapa siswa mengalami keracunan, beberapa SPPG dievaluasi. Nah, maka siang hari ini gak ada salahnya kita akan berbincang, kita akan bicara mengenai food safety ya, mengurai benang merah penyakit akibat makanan dari dapur ke dokter. Kebetulan sekali di siang hari ini saya sudah bersama dengan Kak Dian panggilannya ya, Kak Dian Wijayanti STRGZ, nutrisionis Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Daerah Istimewa Jakarta. Selamat siang, Ya, Kak Dian. selamat siang Mbak Erna dan juga para pendengar Pro 1. Senang sekali pada siang hari ini saya bisa bergabung dengan Pro 1 untuk membahas satu hal yang penting, yaitu tentang makanan. Bagaimana seharusnya makanan itu menjadi sesuatu yang menyehatkan untuk tubuh kita, tapi belakangan banyak isu yang justru cukup mengkhawatirkan. Jadi mungkin di sini nanti kita akan membahas bagaimana supaya makanan sehat itu tetap aman untuk kita konsumsi dan tentunya tidak membahayakan kesehatan kita, terutama dengan kasus MBG ini tidak membahayakan kesehatan anak-anak kita. Iya, ini artinya Kak Dian sudah habis makan siang ya. Tentu sudah. Tapi makan siang yang sehat ya, berguna untuk badan nih Kak. Iya, betul sekali. Iya. Baik, Kak Dian, kita menemani pendengar, baik itu yang sudah menikmati makan siang, yang baru makan siang, atau mungkin yang belum makan siang ya. Jadi pendengar silakan saja nanti di sela-sela perbincangan obrolan kita di siang hari ini, monggo silahkan bisa bergabung di line telepon 580333 atau melalui WA kita ke 081127119111. Nah, ini nih, mungkin di awal bisa disampaikan dulu nih Kak. Karena kan kita akan juga mengurai benang merah akibat makanan. Makanan atau pangan yang aman itu yang seperti apa? Di awal bisa disampaikan, Kak Dian? Ya, baik. Jadi makanan yang aman atau food safety itu berarti makanan tersebut tidak mengandung bahaya-bahaya yang kalau dalam ilmu gizi itu bahayanya bisa digolongkan menjadi 4 macam. Ada bahaya biologi, kemudian bahaya kimia, bahaya fisik, dan yang terakhir bahaya alergi. Sedangkan jenisnya itu kalau bahaya biologi itu yang berasal dari mikroorganisme, ada jamur, bakteri, atau bahkan virus. Sedangkan bahaya kimia itu artinya makanan tidak terkontaminasi bahan-bahan kimia yang memang seharusnya tidak ada di situ. Misalnya seperti pestisida, kemudian logam berat, seperti itu. Dan untuk yang bahaya fisik itu berupa cemaran-cemaran yang seharusnya tidak ada di dalam makanan, seperti misalnya rambut, plastik, staples, atau pecahan kaca. Sedangkan bahaya alergi ini spesifik untuk tiap orang, tidak semua orang sama sensitivitasnya terhadap makanan-makanan tertentu. Ada beberapa makanan yang memang berpotensi menimbulkan alergi pada banyak populasi manusia di dunia. Itu ada jenis kacang, telur, coklat, dan juga susu. Tapi tidak semua orang bisa mengalaminya. Itu yang jadi food safety itu kita memastikan bahwa pangan itu bebas dari 4 bahaya tersebut sehingga bisa kita konsumsi tanpa menimbulkan masalah kesehatan dalam tubuh kita. Nah, sedangkan tadi yang keracunan itu adalah merupakan foodborne disease atau penyakit akibat makanan. Nah, jadi penyakit akibat makanan ini disebabkan karena tadi makanan-makanan yang dikonsumsi mengandung kontaminasi dari salah satu
bahaya yang 4 tadi, entah itu biologi, fisik, kimia maupun alergen. Nah, seperti itu. Oh, oke. Baik, kalau sudah terkontaminasi bahan makan atau bahan pangan makanan tadi nih Kak Dian ya, biasanya yang terkena penyakit akibat makanan itu gejalanya seperti apa sih Kak? Iya, gejalanya itu rata-rata di gejala saluran pencernaan ya. Kalau yang bahaya 1 sampai dengan 3 itu biasanya mual, muntah, diare. Ada juga yang mengalami pusing. Nah, ini ada juga yang ketika mual, muntah, diarenya itu sudah di tingkat lebih parah, itu bisa mengalami dehidrasi. Tapi untuk yang bahaya alergi itu ada juga yang bisa sampai dengan sesak nafas sehingga butuh pertolongan lebih lanjut misalnya di IGD rumah sakit atau bahkan ada juga yang sampai harus rawat inap begitu. Kalau mungkin terkena kemudian gejalanya masih ringan, apa pertama kali yang bisa dilakukan Kak? Iya, paling aman kalau sudah mengalami gejala seperti ini ya segera saja berobat ke fasilitas kesehatan terdekat ya, supaya mencegah gejala ini berlanjut menjadi gejala yang lebih parah, karena itu akan berbahaya, terutama dehidrasi ya. Dehidrasi itu akan sangat berbahaya, apalagi kalau seperti kemarin korbannya adalah anak-anak. Karena dari data WHO sendiri itu di tahun 2010 ya, itu dari 600 juta orang yang terkena keracunan makanan, 420.000 diantaranya itu meninggal dunia. Jadi kan ini sebenarnya cukup berbahaya gitu kalau tidak diatasi dengan benar seperti itu. Nah, paling rentan yang dapat terkena penyakit akibat makanan ini golongan yang mana? Ya, jadi golongan paling rentan itu ada di anak-anak dan lansia, di mana anak itu kalau di ilmu kesehatan itu definisinya sampai dengan umur 18 tahun, itu artinya bisa dikatakan anak SMA ya, SMA itu pun masih disebut sebagai anak-anak gitu. Iya. Sedangkan untuk lansia sendiri umur di atas 60 tahun, itu memang paling rentan terhadap penyakit akibat makanan. Tetapi bukan berarti yang lainnya kemudian boleh ceroboh gitu, artinya semua orang pun pasti akan beresiko ketika paparannya itu artinya jumlah dari kontaminasinya itu tinggi. Atau bisa juga karena daya tahan tubuh kita saat itu sedang lemah, itu kita bisa juga, walaupun kita bukan anak-anak atau lansia, kita juga bisa terkena foodborne disease tadi. Oh, ya. Jadi sebenarnya siapapun, betul, tapi memang yang paling rentan anak-anak dan lansia. Betul. Iya. Nah ini kalau kaca dari kasus program MBG begitu ya, justru banyak siswa yang mengalami keracunan atau keracunan massal. Ini sebenarnya yang terjadi seperti apa? Apakah memang makanannya itu yang kurang aman atau seperti apa? Ya, jadi kalau dilihat dari rantai makanannya itu kan sebenarnya paling tidak ada 3 titik yang harus diwaspadai dalam program MBG ini ya, karena ini sebuah program nasional yang sebenarnya tujuannya sangat bagus, tetapi sistemnya memang harus diawasi secara secara konsisten dan efektif setiap hari, karena ini kan dilakukan setiap hari. Produksi makanan setiap SPBG itu sekitar 3.000 porsi per hari. Ini jelas memerlukan sumber daya manusia, kemudian bahan baku yang cukup banyak. Jadi ada 3 titik yang harus kita awasi dengan baik. Yang pertama dari sisi bahan baku. Jadi bahan baku itu kan asalnya dari petani, nelayan, kemudian juga dari UMKM lokal ya yang disarankan di buku panduan dari BGN itu. Nah, idealnya ini bahan makanannya harus bahan pangan segar, tidak terkontaminasi 4 bahaya tadi, kemudian disertai dengan dokumen asal-usul dari bahan makanan tersebut. Misalnya kalau ayam itu dari rumah penyembelihan ayam yang mana gitu tuh idealnya seperti itu. Sebenarnya semua sudah diatur di buku panduannya BGN. Jadi bahan bakunya itu juga seharusnya sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Nah, ini di bagian penerimaan bahan baku harus benar-benar
konsisten bahwa bahan yang diterima memang sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Terus yang rantai kedua adalah di dapur penyedia atau di SPPG-nya itu, di mana makanan ini bahan makanan diolah menjadi makanan yang siap untuk disajikan. Sedangkan menurut data per tanggal 8 Oktober kemarin, dari 8.000-an dapur SPPG, itu baru 34 dapur yang sudah memiliki sertifikat layak higien sanitasi. Jadi ini benar-benar harus dikejar untuk meningkatkan, mengevaluasi tadi yang disebutkan di awal bahwa banyak dapur yang harus dievaluasi. Karena memang setiap SPPG itu seharusnya memiliki 3 sertifikat. Yang pertama sertifikat layak higien sanitasi, yang kedua sertifikat HACCP, dan yang ketiga adalah sertifikat halal dari BPOM-nya. Nah, kemudian titik kritis yang ketiga adalah di bagian distribusi, di mana karena SPPG ini mencakup 3.000 porsi, artinya ada beberapa tempat yang memang pengirimannya cukup jauh. Nah, tidak semua mobil yang untuk ngirim ini menggunakan pendingin di dalamnya. Dan ini cukup berbahaya, apalagi kalau sebelum dikirim juga makanan sudah dibiarkan lebih dari 2 jam di suhu ruang. Itu jelas perkembangan bakterinya akan sangat cepat. Karena di suhu 5 sampai 60 derajat Celcius itu bakteri bisa berkembang biak sangat cepat. Dalam waktu 20 menit saja dia bisa berkembang biak 2 kali lipat. Nah, 5 sampai 60 derajat inilah yang kita sebut dengan danger zone. Jadi makanan memang harusnya disimpan di bawah 5 derajat atau di atas 60 derajat Celcius seperti itu. Jadi 3 titik ini yang benar-benar harus diawasi, kemudian dievaluasi setiap hari supaya tidak terjadi penyimpangan terhadap keamanan pangan ini. Karena sekali 1 titik saja yang menyimpang itu resikonya ya seperti yang terjadi kemarin. Akhirnya resiko dari foodborne disease-nya bisa meluas ke ribuan penerima manfaat yang harusnya menerima manfaat malah jadi sakit gitu kan. Iya. Tuh. Oke, jadi memang ini ya nggak terkan ya sebenarnya ya. Mulai dari hulu sampai ke hilirnya nih tadi ya Kak ya. Iya, betul Dan sekali. baku yang tersedia, kemudian rantai penyedia SPPG-nya, termasuk ketika distribusi. Nah tadi kok sekalian frontal aja tuh katanya. Kalau disimpan bisa di bawah 5 derajat Celcius atau justru di atas 60. Di atas 60 derajat Celcius. Iya, betul. Wah, ini panas sekali nanti mobilnya, Kak. Iya. Oke, Mbak. Tapi sebenarnya berapa lama sih makanan itu bisa berada dalam suhu ruangan paling lama dan paling bisa dikatakan aman untuk dikonsumsi sesudah dimasak? Iya. Kalau untuk kami di rumah sakit ya menetapkan itu maksimal 2 jam. Bahkan untuk pasien itu kami tetapkan 1 jam setelah makanan sampai di bangsal atau di pasien rawat inap tuh harus sudah dikonsumsi, karena setelah itu pasti perkembangbiakan bakterinya sudah semakin banyak gitu. 2 jam paling lama. Iya. Jadi jenis makanan yang seperti apa? Kita tahu ya di program MBK itu ada karbohidratnya kayak nasi atau mungkin kentang atau jagung, tapi ada lauknya, ada buahnya atau pudingnya gitu Kak. Itu semua ya 2 jam. Iya. Tetapi perlakuannya bisa berbeda. Misalkan kalau pada buah, kalau yang sudah dikupas, tentunya tidak kita perlakukan di atas 60 derajat ya. Dia kan lebih ideal kalau disimpan di bawah 5 derajat seperti itu. Jadi mungkin tidak dijadikan satu di tempat makan yang kita sebut sebagai ompreng gitu ya. Tapi mungkin dia dipisahkan di cool box tersendiri dan nanti ketika mau didistribusikan di sekolah, baru dia dikeluarkan dari cool box itu. Untuk buah ya, karena dia kan akan lucu nanti kalau ada semangka kok hangat gitu kan. Gitu. Termasuk puding kali ya Kak ya? Iya, termasuk puding juga, ya termasuk yang harus dingin. Iya. Nah Kak Dian, ini tadi kan ada beberapa rantai yang memang harus dilalui begitu supaya
keracunan itu tidak terjadi, kemudian makanan bahan pangan itu tetap aman. Mm-mm. Kali-kali punya tips untuk para siswa juga nih Kak ya, Iya, yang untuk dapat jatah M nih. mm-mm, Mm-mm. terkait dengan MBG ini ya terutama ya. Mm-mm. Mm-mm. Yang pertama dia siswa ini sebagai penerima manfaat ketika menerima makanan harus dicek dulu. Walaupun ini tidak secara otomatis menghilangkan resiko, tapi paling tidak mengurangi resiko gitu. Karena kalau untuk melihat aman tidaknya suatu makanan kan memang harus melalui cek laboratorium dan sebagainya. Selain tadi pencegahan melalui beberapa titik rantai tadi. Ya. Kalau secara fisik ya harus dilihat dulu kondisi makanannya, warnanya, baunya gitu ya. Kita kan tahu ya makanan yang normal dan layak dikonsumsi itu seperti apa. Kalau sekiranya memang dari bau, warna, rasa sudah tidak layak, ya sudah tidak usah dikonsumsi begitu. Terus yang kedua, jangan lupa untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun. Karena tangan kita kan juga sumber dari bakteri. Yang tadi ada norovirus itu memang salah satu sumbernya dari tangan kita yang tidak bersih. Nah, walaupun kita makan menggunakan sendok gitu, kita tetap harus cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Kan barangkali nanti tiba-tiba ada makanan yang tidak sengaja kita sentuh juga. Selanjutnya, kalau menggunakan alat makan, baik itu sendok, gelas, garpu gitu ya, jangan saling bertukar antar teman, walaupun kita sangat akrab dengan teman itu ya. Itu juga sama saja dengan berbagi mikroorganisme begitu. Ya, terus kalau misalkan ada makanan yang tidak disukai atau terlalu kenyang, kemudian ingin membawa pulang makanan itu jangan disimpan di dalam tas sekolah karena dia suhunya sangat ideal untuk perkembangan bakteri. Jadi mungkin bisa membawa kotak makan ya dari rumah untuk menyimpan makanan itu. Dan jangan disimpan di dalam tas, disimpanlah di tempat tas yang terpisah begitu. Kemudian kalau memang ada gejala, misalkan mual, pusing, apalagi sampai diare atau muntah, itu ya segera lapor saja ke gurunya. Kalau di sekolah ada UKS bisa minta pertolongan pertama ke UKS. Kalau memang gejalanya berlanjut, mungkin bisa langsung menuju ke fasilitas kesehatan yang terdekat begitu. Iya, itu untuk anak-anak menerima program MBG ya. Bagaimana juga peran orang tua nih? Katakanlah kan anak-anaknya masih duduk di bangku sekolah dasar juga nih Kak ya. Iya. Oke, gimana nih Kak? Iya, kalau untuk orang tua, jadi MBG itu saya lihat kan pemberiannya bervariasi. Ada yang sekitar jam 10 pagi, ada juga yang agak siang ya. Yang pertama, ini juga sebuah kebiasaan yang bukan hanya untuk keamanan pangan, tapi untuk kesehatan secara keseluruhan. Jadi anak-anak ini dibiasakan untuk selalu sarapan pagi. Ya, karena ini juga energi untuk otak biar nggak ngantuk anaknya gitu. Nah, selain itu kalau kondisi perutnya sudah terisi kan biasanya tidak terlalu lapar. Jadi ketika mendapatkan MBG dia masih bisa apa istilahnya ya, tidak kemudian buru-buru untuk makan, masih ada bisa mengecek apakah ini layak atau tidak. Walaupun kalau anak SD memang sepertinya agak sulit gitu ya, karena ada model anak yang memang tidak mudah untuk menerima makanan baru, ada juga yang makanan itu buat dia cuman ada dua, enak dan enak banget gitu. Jadi seperti itu. Ya. Tapi setidaknya kalau sarapan itu kan sudah ada apa ya, perut kita sudah terisi. Ya, jadi, ada energi ya Kak ya. Iya betul, sudah ada dasarnya begitu biasanya. Kalau orang zaman dulu tuh bilangnya sudah dilemei gitu. Jadi agak lebih kuat lah daya tahan atau imunitasnya jika kemudian ada makanan lain yang masuk dan kebetulan mengandung kontaminan seperti itu. Dan yang kedua, untuk orang tua sebaiknya selalu membekali anak-anak dengan air minum. Air minum, air putih tentu saja yang disarankan, bukan air minum yang lain, apalagi minuman manis ya, tidak disarankan. Ini bisa mengurangi resiko kontaminasi dari botol atau mungkin gelas yang terkontaminasi
dan juga mencegah anak-anak untuk saling bertukar tempat minum di sekolah gitu. Dan yang ketiga mungkin diajarkan juga anak-anak ini diberikan edukasi untuk melihat ciri-ciri makanan yang memang tidak layak dan diberikan cara bagaimana dia menolak, maksudnya harus berani menolak. Ini memang udah nggak enak, ini memang tidak layak, bukan nggak enak dalam hal misalnya tidak cocok selera, bukan, tetapi memang tidak layak konsumsi gitu. Itu harus berani melapor ke gurunya. Kemudian kembali ke yang tadi, kalau memang anak-anaknya ada yang mengalami tanda-tanda keracunan, ya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, dan jangan lupa untuk sampel makanan yang tadi untuk disimpan dan dilaporkan untuk diperiksa oleh petugas kesehatan. Biasanya di laboratorium kesehatan seperti itu, untuk dilihat apakah itu bakteri atau kimia atau cemaran fisik atau mungkin ada alergi pada anaknya. Begitu. Supaya tidak terulang ya Kak ya. Betul. Iya. Nah ini Kak, kadang-kadang ada yang mengatakan wah gurunya nih mesti mencicipi juga nih MBG nih. Ya. Aman atau enggak gitu. Benar enggak kayak gini nih? Ya sebenarnya kalau dari titik rantai yang tadi saya sebutkan, dari bahan baku, kemudian dapurnya sudah benar, kemudian dari titik distribusinya sudah benar, itu sudah bisa untuk mengendalikan keamanan dari makanannya ya. Dan sebenarnya walaupun tadi secara uji fisik organoleptik misalkan dari rasa itu bisa untuk mendeteksi bahwa makanan ini sudah masih layak atau tidak layak dikonsumsi, tetapi sebenarnya uji keamanan pangan itu tidak serta-merta bisa dilakukan hanya dengan lidah manusia. Karena tadi kembali ke bahayanya ada 4 macam. Kan misalnya, kalau misalkan makanan basi kemungkinan karena bakteri ya, atau mikroorganisme. Tetapi bagaimana dengan bahaya kimia? Kan dia tidak terdeteksi oleh lidah kita. Ya, misalnya kayak tadi ada bahaya pestisida, itu bisa tidak terdeteksi oleh lidah kita. Atau bahaya dari logam berat, itu juga tidak terdeteksi oleh lidah kita. Jadi tidak otomatis makanan yang masih layak, tampak masih layak dikonsumsi itu akan aman untuk dikonsumsi oleh penerima manfaat tadi, oleh para siswa penerima MBG tadi. Jadi paling ideal ya memang harus ada sampling, baik itu secara berkala maupun secara mendadak yang dilakukan oleh mungkin dari Dinas Kesehatan atau dari dapur SPPG itu sendiri untuk memastikan bahwa makanan yang didistribusikan ini memang makanan yang benar-benar aman untuk siswa gitu. Iya, iya. Tempat saji ini juga menentukan nggak Kak? Gimana? Tempat saji. Iya, tempat saji itu memang harus, yang pertama dari bahan itu harus food grade. Kalau kita lihat kan memang sudah stainless steel ya, walaupun sempat ada isu bahwa dia ada lapisan dari minyak babi gitu ya. Tapi sampai hari ini saya belum mendapat informasi baru untuk klarifikasi tentang itu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kebersihan. Kebersihan kan karena bayangkan mencuci 3.000 tempat makan secara manual. Itu kan kebersihannya juga bisa dibilang ya bisa agak diragukan gitu kan. Maka perlulah yang namanya uji lab, uji usap terhadap alat makan tersebut, apakah memang benar-benar sudah bersih atau belum. Dan biasanya kalau di sini kami di rumah sakit ya, karena kami untuk pasien itu biasanya ada pembilasan dengan air panas gitu. Apakah itu juga dilakukan di SPPG? Ya seharusnya seperti itu kalau ingin aman. Kemudian ada juga yang karena siklusnya terlalu cepat, ketika dia sudah dicuci, belum kering, alat itu sudah harus digunakan lagi. Artinya kan itu ada kontaminasi dari air yang untuk mencuci. Padahal air untuk mencuci itu juga kita harus tahu apakah air bersihnya sudah memenuhi syarat atau belum di SPPG tersebut. Ya, kalau belum ya itu juga menjadi salah satu sumber dari kontaminan juga, seperti itu. Iya, baik. Sebenarnya ini menarik sekali ya kalau kita teruskan begitu, karena bagaimanapun tiap saat tiap waktu kan kita mengkonsumsi makanan. Jadi keamanan pangan itu memang harus selalu kita perhatikan untuk kesehatan tubuh kita, Kak. Tapi waktu juga yang harus memutus perbincangan obrolan kita di siang hari ini nih, Kak. Lain kesempatan kita sambung ya, Kak ya. Iya, siap.
Terima kasih sekali Kak Dian. Selamat siang. Selamat siang. Iya, pendengar di Kak Dian atau Dian Wijayanti STRGZ, nutrisionis Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengurangi merah penyakit akibat makanan. Saya akhiri dialog Maksi di siang hari ini.